Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari ini. Kami mengucap syukur kalau kami boleh terus ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Bapa, jamah hati setiap kami, agar firman-Mu yang akan nanti disampaikan boleh tertanam di hati kami, dan kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Pimpin setiap pikiran kami ya Bapa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Estafet. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Kejadian 47 ayat yang ke-29 sampai yang ke-31. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, "Jika aku mendapat kasih-Mu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu, angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka." Jawabnya, "Aku akan berbuat seperti katamu itu." Kemudian kata Yakub, "Bersumpahlah kepadaku." Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya. Lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Yakub, atau yang kemudian namanya diganti menjadi Israel, pada masa tuanya sebelum dia mati, meminta Yusuf untuk meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Yakub untuk bersumpah bahwa nantinya jasad Yakub atau tulang-tulangnya akan dibawa dan dikuburkan bersama-sama dengan kubur nenek moyangnya, yaitu bersama dengan Abraham dan Ishak. Memang kita tahu bahwa di tanah Kanaan, di dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre, di ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, telah dikuburkan di sana Abraham dan Sarah, Ishak dan Ribka, juga Yakub dan Lea. Demikianlah dinyatakan di Kejadian 49 dan yang masih dapat kita saksikan sampai saat ini. Jadi pada akhirnya Yusuf menggenapi sumpahnya yang dia katakan di hadapan ayahnya sebelum Yakub mati dan kembali kepada Tuhan Penciptanya. Namun kita juga tahu bahwa Yusuf dan saudara-saudaranya adalah keturunan pertama yang telah masuk ke tanah Mesir, dan baru setelah 430 tahun kemudian, yaitu pada keturunan keempatlah, orang Ibrani akhirnya keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa, keturunan keempat dari Bani Lewi yang telah pertama kali masuk ke Mesir. Jadi, bahkan sampai matinya pun, Yusuf tidak pernah membawa tulang-tulang Yakub, ayahnya, kembali ke tanah Kanaan untuk dikuburkan di sana, sesuai dengan pesan wasiat Yakub kepada Yusuf yang disepakati oleh Yusuf dengan bersumpah di hadapan ayahnya selagi ayahnya masih hidup. Namun kemudian kita juga tahu, bangsa Israel tetap menjunjung tinggi sumpah Yusuf dan menggenapi isi sumpah tersebut demi untuk menegakkan isi sebuah janji setia atau sumpah. 400 tahun lebih, tulang-tulang Yakub disimpan entah bagaimana dan dengan cara apa oleh keturunannya. 4 generasi berlalu, namun terbukti keturunan bangsa Ibrani masih mengingat pesan-pesan leluhur mereka. Hal itu seperti sebuah warisan berharga yang tak ternilai yang diberikan seorang ayah kepada anak-anaknya, dan oleh sang anak diteruskan kepada anak-anak mereka dan terus sampai kepada keturunan yang keempat, dan keturunan itu masih tetap memegang teguh isi perjanjian sumpah itu. Demikianlah warisan berharga yang dititipkan oleh ayah bagi anak-anaknya. Dan dengan demikian, sampai hari ini, bangsa Yahudi dapat berkata, "Inilah tanah leluhur mereka,
dibeli oleh leluhur mereka, dan dikuburkan juga di situ ketiga keturunan pertama leluhur mereka. Di situ juga disatukan ketiga manusia yang namanya dipakai untuk menyebut nama Tuhan, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Bahkan sampai Tuhan sendiri menyebut dirinya demikian. Keluaran 3 ayat yang ke-6. Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Ajari aku untuk mendidik, mengajar, dan mengarahkan hati anak-anakku untuk menerima warisan yang tak ternilai. Amin. Jesus loves you, and so do I.